Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau bohong ini sebetulnya fatal ya Pak ya. Sampai kata Rasulullah, kalau orang mencuri masih dianggap seorang muslim. Kalau orang pelit masih dianggap seorang muslim. Tapi ketika mungkinkah seorang muslim itu berbohong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Seorang muslim tidak akan berbohong. Tapi ada bohong 3 yang dibolehkan di saat perang. Karena perang itu tipu daya Pak, maka dibolehkan bohong. Bahkan yang rambut-rambut putih semua warna hitam biar nampak muda dari jauh Pak, gagah kan. Kalau udah dekat ya meleset bentuknya Pak. Tapi kalau dari jauh kan gagah bentuknya. Dan dihalalkan jalan sombong Pak. Kalau bahasa kita kegadang-gadangan tuh boleh Bu. Nah, kemudian kebohongan yang kedua, mendamaikan orang yang bertengkar, itu dibolehkan. Nah baru yang pernah saya sampaikan Bu, suami berbohong memuji istri, istri berbohong memuji suami, itu dihalalkan Pak. Bahkan tidak boleh Bapak jujur Pak. Misalnya istri Bapak tanya, masih cantik mama nih Pak, udah parah lah, keriput dah banyak, itu jangan Pak. Misalnya Bapak nanya ke Ibu, menurut mama Papa umur 76 tahun ini masih gagah lah. Itulah heran mama nengok Papa nih Pak. Sebanyak tuh orang sebaya Papa udah uzur semua. Papa nih lah agak beda Pak. Tampan ndak berubah, gagah ndak berubah. Walaupun mau muntah Ibu ngomong itu, tahan muntah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kekuatan iman. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada Bapak Ibu hingga akhir hayat insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Setahun sebelum Rasulullah meninggal Pak, Rasulullah itu pernah memanggil Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, panggil bapakmu dan saudaramu datang ke sini. Karena aku ingin mengatakan bahwa setelah aku meninggal nanti, Allah dan kaum muslimin menginginkan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Karena kalau tidak aku sebutkan sekarang, nanti orang akan mengatakan dia lebih berhak menjadi pemimpin daripada Abu Bakar Siddiq. Ini merupakan isyarat kenabian Pak. Rasulullah mengatakan sesuatu yang belum terjadi, tapi rupanya terbukti apa yang dikatakan Rasulullah ini benar. Waktu Rasulullah meninggal, Rasulullah itu kan tertunda Pak, 3 hari baru dikubur. Jadi ditunjuk dulu siapa yang jadi khalifah. Nah itu sempat ribut Pak. Begitu Rasulullah wafat, orang-orang Ansor itu langsung berkumpul di Bani Sa'idah namanya, dan menunjuk Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Nah, jadi itu mereka langsung menyingkirkan diri, orang Ansor, mereka rapat. Kemudian mereka putuskan Sa'ad bin Ubaidah yang menjadi Ubadah menjadi khalifah.
Ribut-ribut ini terdengarlah dengan Abu Bakar Siddiq bersama Umar. Jadi kata Umar, Abu Bakar, pergilah kita ke sana. Kita luruskan ini. Kau yang tahu, tolong sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu. Maka Abu Bakar Siddiq dan Umar datang ke sana. Dan Abu Bakar sama sekali tidak mengungkapkan tentang pesan Rasulullah itu, Pak. Cuman yang disampaikan oleh Rasulullah, wahai kaum Ansor, kata Abu Bakar Siddiq. Rasulullah mengatakan orang Ansor harus mengikuti kaum Quraisy dalam segala urusan. Waktu kami masih kafir, kalian juga mengikuti kekafiran kami. Kan ikut tuh, Pak, ke Mekah. Ketika kami menjadi muslim, kalian pun setelah itu ikut. Jadi kata Rasulullah, urusan apapun yang menyangkut urusan kalian, kalian harus ikut Quraisy. Mendengar itu, Pak, terdiamlah kaum Ansor. Setelah itu kata Abu Bakar, saat ini aku ingin membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Itu permintaan Abu Bakar Siddiq. Nah, itulah hebatnya sahabat tuh, Pak, yang tidak ada hausnya ingin untuk menjabat, itu sama sekali tidak ada, Pak. Dan orang-orang Ansor begitu mendengar itu perkataan Rasulullah, mereka langsung, kami setuju. Tetapi Abu Bakar yang menjadi khalifah. Langsunglah semuanya setuju, termasuk Sa'ad bin Ubadah. Tidak ada, kita kecil artinya kurang ajar Abu Bakar, awak rencana jadi khalifah, dialah naik duluan. Tayyad di situ tanda. Kalau kita kan itu tuh, Pak, pandai-pandai dia membuat dia supaya dia ambisi dia jadi khalifah. Tapi orang tertegunnya, Pak, Abu Bakar justru menginginkan Umar bin Khattab. Berdirilah Umar bin Khattab waktu itu langsung mengatakan, aku membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Diikuti orang-orang Ansor. Kemudian keesokan harinya baru ramai-ramai di masjid berbaiat untuk mengangkat Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW. Barulah di hari ketiga Rasulullah dikuburkan. Jadi diangkat dulu. Dan Umar juga melanjutkan tuh, Bu. Ketika Umar wafat juga mengatakan jangan sampai lebih dari 3 hari. Tunjuk dulu pengganti aku, baru aku dikuburkan. Seolah-olah kan berbanding terbalik ya, Pak ya. Rasulullah kan menyuruh menyegerakan urusan jenazah. Tetapi kalau untuk masalah mengangkat pemimpin rupanya memang berlaku hal seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa Rasulullah itu seorang nabi. Karena Rasulullah mengkhawatirkan ini setahun sebelum dia meninggal. Rupanya memang ada merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah. Tapi akhirnya begitu pula lah kita melihat kekompakan kaum muslim. Begitu itu perkataan Rasulullah, mereka sami'na wa ata'na, sekalipun Rasulullah sudah wafat. Dan tidak terjadi melebar. Tidak ada orang Ansor kemudian terkecil hati, Pak. Sudah tuh merajuk-rajuk, dia tuh diganggu-ganggunya kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, sama sekali tidak. Karena kalau ini dipraktekkan dalam masyarakat kita jauh betul nih, Bu. Biasanya dia misalnya ambisi jadi ketua, Pak. Rupanya tidak terpilih, dia biasa ganggu tuh, Pak. Asal terpilih ketua baru, mengganggu lah dia tuh. Sibuk dia, masalah keramik beda warna sebelah aja tuh jadi masalah sama dia tuh. Di fotonya langsung. Nah, itu kebanyakan terjadinya seperti itu, Pak. Saya berani nyampaikan di sini karena di sini tidak terjadi, Pak. Sini ini alhamdulillah aman, tentram. Tapi kalau di beberapa masjid mengganggu dia, saya pernah, Pak, sedang mau ceramah berkelahi pengurus masjid, Pak. Saya mau ceramah nih, apalah perasaan saya waktu itu tuh, Pak ya. Berebut masalah yayasan, Pak. Jadi yang ketua yang tersingkir, hadirlah dia. Jadi pas kasih kata sambutan berebut mic lah dia berdua, Pak. Jadi pakai teriakan takbir lah dalam masjid itu, Pak. Allahu Akbar, begitulah tuh, Pak. Saya pulang, amplop lah, tidak terima nanti, Pak, jauh, Pak. Udahlah saya tantang. Saya bercanda ya, Bu ya. Tidak mungkin pula itu yang saya tunggu. Walaupun iya, tapi itu tidak mungkinlah itu saya sampaikan, Pak. Itu ada 2 kali dan posisinya dirumbai dua-duanya. Nah, yang kedua itu fatal lagi, Bu. Yang kedua itu 2 ustadz datang, Pak. Kubu ketua lama saya yang diundangnya, kubu ketua 2,
Adalah ustadznya Pak, berebut mic pula menyampaikannya. Rupanya ketua lama ini badan tinggi besar, cemas pula ketua yang lama, yang baru Pak. Ini tidak bertelawan ini. Akhirnya saya maju Pak. Tapi itu fair lah Bu ya, kami sesama mubalik ini udah saling paham aja tuh Pak. Ya udahlah, biar aja lah. Nah itu berebut, itu lumayan besar duitnya. Kabarnya untuk sumbangan Jumat aja Pak, mencapai 7 juta Pak. Jadi berebut lah, masalah yayasannya cukup berduit lah. Tapi itulah Bu ya, sempat orang mengamalkan seperti cara para sahabat nih Pak ya. Udahlah, yang udah terpilih kita dukung dia sama-sama. Kan setelah itu tidak ada ribut lagi. Nah kemudian Pak, isyarat kenabian yang kedua yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini terdapat dalam kitab Ibnu Katsir yang berjudul Hari Kiamat. Ini kitab Ibnu Katsir, cuman saya menjabarkannya. Apa kata Rasulullah? Suatu saat umat Islam akan menguasai Mesir. Berlaku lembutlah kalian terhadap masyarakat di sana. Jadi itu pesan Rasulullah, berlaku lembutlah kalian dengan masyarakat di sana, dan mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Kenapa dikhawatirkan Rasulullah seperti itu? Karena di Mesir waktu itu yang kuat adalah Kristen Koptik Pak. Nah, di bawah kekuasaan Romawi dan Persia. Apakah kata-kata Rasulullah itu langsung beberapa hari kemudian terjadi? Tidak Pak. Jadi Rasulullah itu Bu ya, dikasih Rasulullah bayangan kebahagiaan, tapi untuk mencapai itu butuh diusahakan gitu Pak. Bukan berarti ngomong tuh langsung terjadi, enggak. Makanya kita Bu ya, hidup di bumi ini, apapun impian kita harus kita usahakan Pak. Enggak bisa enggak. Kita boleh memberikan gambaran, suatu saat kalau melihat seperti ini kita akan seperti ini, tapi itu tetap diusahakan. Saya tertarik Bu ketika Pak Yusuf Hamka diwawancarai. Bapak begitu bisnis ini apa langsung berhasil atau Bapak bertahap? Umur 20 saya memimpikan saya akan menjadikan uang 1 perak menjadi 1 miliar. Setelah umur berapa saya baru itu terjadi? 55 tahun. Berarti 35 tahun Pak. Jadi tidak ada yang instan di bumi ini. Utuh bolak-balik. Dan ternyata omongan Rasulullah ini terbuktinya justru pada masa Khalifah Umar bin Khattab Pak. Siapa waktu itu yang menaklukkan Mesir? Ammar bin As. Ammar bin As ini Pak, orang yang paling benci sama Rasulullah SAW. Bahkan sempat masuk ke dalam doa-doa Rasulullah Pak, untuk dibinasakan oleh Allah. Ammar bin As, Khalid bin Walid itu udah masuk ke dalam daftar doa Rasulullah tuh Pak. Jadi Rasulullah minta mereka binasakan karena itu dianggap apa? Jantung hati Mekah. Itu istilah Rasulullah Pak. Ini pengaruhnya dahsyat ini. Utsman bin Tolhah, Khalid bin Walid, Ammar bin As itu udah masuk ke dalam doa Rasulullah. Tapi anehnya Bapak, Allah memarahi Rasulullah dalam surah Ali Imran ayat 128. Disuruh Allah menghentikan doa itu. Apa kata Allah? Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Aku menerima tobat mereka, aku ngazab mereka, kau tidak ada urusan. Itu Pak. Jadi Allah menyuruh Rasulullah hentikan doa itu. Sejak itulah Rasulullah berhenti mendoakan kebinasaan itu. Rupanya Rasulullah pun ditegur oleh Allah Pak. Mendoakan orang untuk dibinasakan, ternyata Allah melarangnya. Karena rupanya Bu, di hati Ammar bin As, Khalid bin Walid ini tinggal nunggu ada orang aja yang memasukkan itu Pak. Dan terbukti benar Bu. Ammar bin As itu kalau kita ingat di bab yang beberapa bulan yang lalu, dia itu diutus oleh orang Quraisy kepada Raja Najasyi untuk membebaskan orang Islam di Najd, di Najasyi, oleh Raja Najasyi di Habasyah, supaya mereka bawa lagi ke Mekah untuk disiksa dan ditawan Pak. Termasuklah di dalam rombongan itu Utsman bin Affan, Ja'far bin Abu Talib. Dia 80 orang Pak. Jadi rencana Ammar bin As di lobinya Raja Najasyi
nanti dibebaskan, dihukum sampai di Mekah. Berembuklah orang di Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Udah, kasih hadiah kulit yang mantap-mantap dari Mekah ini. Kulit-kulit terbaik kita, supaya menyilaukan mata Raja Najasyi. Kemudian dia keluarkan orang Islam yang berada di sana dan dikembalikan kepada kita. Setujulah orang Mekah, Bu. Dikumpulkanlah bahan-bahan kulit terbaik. Berangkatlah Amr bin As. Berapa keinginan? 4.000 km ditempuhnya, Pak. Itulah bencinya kepada Islam. Sampai dia di Habasyah, Ethiopia sekarang itu, langsung dia bersujud di hadapan Raja Najasyi. Itu cara salam penghormatannya, Pak. Senang latih raja ini. Ada apa kawan? Apa tujuanmu datang kemari? Sebelumnya Raja, aku ingin memperlihatkan kepada Raja sesembahan kami dari Mekah. Kulit-kulit terbaik. Waduh, memang suka Raja Najasyi, Pak. Tengok kulit-kulitnya. Cuman kami ada permintaan, Tuan. Nah, dimasukkan hadiah dulu, Pak. Ini kan berlaku sampai sekarang, Pak. Ajak orang makan tuh udah khawatir, ini pasti ada nih. Tidak ada makan siang yang gratis, itu istilahnya, Pak, ya. Jadi kasih hadiah, tapi kami ada permintaan, Tuan. Apa itu? Orang-orang dari negeri kami kabarnya melarikan diri ke tempatmu ini. Mereka itu orang-orang jahat, rela meninggalkan keluarganya demi agamanya, demi orang yang bernama Muhammad. Maka saya ingin Tuhan memberikan mereka kepada kami untuk kami bawa pulang. Oh, tidak semudah itu, Amar. Aku harus bertanya dulu kepada mereka. Akhirnya dipanggillah utusan umat Islam, Bu. Berembuklah umat Islam waktu itu, siapa nih yang maju nih? Kata Ja'far, biar aku akan menjelaskan apa adanya. Nah, dibawalah Ja'far bin Abu Thalib sampai ke hadapan Raja Najasyi. Langsung Ja'far bin Abu Thalib mengucapkan hal yang biasa saja kepada Raja Najasyi. Lihat Tuan, betapa kurang ajarnya mereka. Mereka tidak mau bersujud di hadapanmu. Ditanya oleh Raja Najasyi, kenapa kau tidak bersujud kepadaku? Karena Rasul kami hanya menyuruh kami sujud kepada Allah. Wah, itu kekuatan keberaniannya, Pak. Kami hanya disuruh sujud kepada Allah. Kemudian memangnya apa yang disuruh oleh Nabi kalian? Kami ini dulu penyembah patung. Kami suka jahat sama tetangga. Kami suka menipu orang. Kami suka berzina. Kami suka berjudi. Kemudian Rasul kami melarang kami melakukan perbuatan buruk itu. Justru kami disuruh berbuat baik kepada tetangga. Kami dilarang bermaksiat. Setelah dijelaskan Ja'far bin Abu Thalib panjang lebar, kata Raja Najasyi, ini ajaran bagus ini. Ini ajaran bagus. Ini memang keluar dari mulut seorang nabi. Tapi tunggu Tuan, kata Amr bin As. Mereka melecehkan Isa. Mereka tidak meyakini Isa sebagai Tuhan. Apa betul begitu? Dibacakanlah oleh Ja'far bin Abu Thalib awal surat Maryam. Langsung menangis Raja Najasyi. Kau tidak ada beda dengan kami. Ini benar. Ini benar. Maka kata Raja Najasyi, kalian bebas berjalan di negeriku. Siapa yang mengganggu kalian akan aku denda. Itu Pak, langsung dibela oleh Raja Najasyi. Kemudian apa kata Raja Najasyi kepada Amr bin As? Kau tidak mau tunduk kepada Nabi ini, Amr. Setelah kebenaran sampai kepadamu, dia benar seorang nabi, dan dalam kitab kami siapapun yang menentangnya dia akan mengalahkannya. Jadi Amr bin As justru dapat hidayah asbabnya dari Raja Najasyi. Amr begitu mendengar itu, Pak, hilang premannya langsung, Pak. Tidak pulang dia ke Mekah, Pak, langsung dia menuju Madinah. Di jalan tu lah dia berjumpa Khalid bin Walid. Kau mau kemana, Khalid? Tidak ada, aku mau jalan-jalan ke mana? Tidak usah lah, kau gengsi lagi, kau pasti mau masuk Islam kan? Iya, kau iya juga. Iya. Akhirnya berdua lah berangkat, Pak. Nah, itu yang kata Rasulullah, jantung hati Mekah telah terlepas dari Mekah. Dan ternyata tidak sia-sia, Bu. Syukur Rasulullah menghentikan doanya, Pak. Justru Ammar bin As inilah akhirnya yang menaklukkan Mesir.
Pandai dia Bu, didekatinya pendeta-pendeta Koptik itu. Kalian selama ini tertindas enggak sama Imperium Roma, sama Persia? Iya. Kami ini diutus Nabi kami untuk berbuat baik kepada kalian. Itu pesannya dahulu kepada kami. Jadi sekarang kami serahkan kepada bapak-bapak pendeta. Kalau mau masuk Islam silahkan, kalau tidak kami akan melindungi, tapi kami disuruh tuan-tuan untuk membayar jizyah. Jadi tidak ada paksaan, Pak. Senang latih orang Mesir, Bu. Begitu Romawi ditaklukkan oleh Ammar, Persia keluar, maka tidak pernah mereka kembali lagi. Nah, inilah isyarat kenabian mengatakan setelah kaisar runtuh tidak akan pernah ada kaisar setelahnya. Ternyata betul, Pak. Jadi itulah Ammar bin As ini, Bu. Ini bukti bahwa kita jangan sampai mendoakan keburukan untuk orang yang mungkin kita anggap jahat, Pak. Yang seharusnya kita lakukan berdoa semoga dia mendapatkan petunjuk dari Allah, dan kita harus bersabar, Bu. Kapan doa itu harus dikabulkan? Ini 3 kali berdoa baru Pak tidak berubah orang, payah nih. Cuma doa nih tidak akan dikabulkan, dan nampak tanda-tanda. Nah, itu yang banyak kena orang, Pak. Saya pernah menyampaikan ke seorang yang dulunya dia dosen honor, ikut tes CPNS itu, Pak, sudah lebih dari 10 kali. Terakhir tahun 2002 tinggal yang ke-11 kali. Tapi istiqomah, Pak. Apa yang pernah saya sampaikan itu yang tetap dijalankannya, Bu. Tapi teleponan terus. Kenapa nih Ustadz, gagal terus saja, jangan kamu mundur. Saya itu udah dianggap remeh sama keluarga istri saya, Ustadz. Percuma saya S2 tapi tidak bisa jadi PNS. Wah, macam-macam lah, Bu, hinaan orang. Tambah katanya kalau di kampus tuh macam apa katanya, masuk karung tapi nak masuk hitungan, Pak. Kurang lah dihargai orang gitu. Saya terus bilang jangan berhenti baca surat Al-Waqiah setiap malam. Kalau ada waktu untuk sholat tahajud jangan ditinggalkan, puasa kamu jalankan, karena kamu sangat butuh Allah saat ini. Tidak pernah putus asa, Pak. Itu selalu diingatnya. Tes terakhir tahun 2022, lulus dia dengan lulusan terbaik, Pak. Untuk fakultas itu, untuk hal yang dicari oleh pemerintah. Lulus dia, Bu. Disitulah dia bilang ternyata memang betul. Bukan sebentar Allah mengabulkannya, Pak. 11 kali ikut. Yang 11 baru lolos, Bu. Dan dia tidak mundurkan amalan dia. Ini istiqomahnya, Pak. Walaupun dia udah jadi PNS sekarang, dia tidak kendor, Bu. Saya aja kaget. Baru pagi tadi saya tahu. Saya tetap amalkan itu, Ustadz. Setelah 8 tahun istri saya tidak hamil setelah anak pertama, hamil bulan Syawal kemarin, Ustaz. Jadi rupa istiqomah, tambah lagi rezekinya, Pak. Udah 8 tahun tidak pernah dapat anak. Nah, itu tuh yang membuat orang tambah keyakinan. Ini 3 bulan belakangan ini baru doa, Pak, cepatlah pengen dikabulkan. Kadang itulah kita tuh pengen instan, Bu. Menganggap udah sebanyak ini amal aku, enggak juga dikabulkan oleh Allah. Rupanya Rasulullah pun mengatakan sekarang misalnya dikabulkannya tahunan loh, Pak. Rasulullah dikabulkan doanya kembali ke Mekah setelah berapa tahun? 10 tahun. Nabi Musa mengalahkan Fir'aun setelah berapa tahun? 40 tahun, Pak. Tidak ada yang instan, Pak. Bapak doa minta sembuh, ibu doa minta sembuh, ya sabar, pokok doa aja terus, Bu. Jangan berhenti berdoa. Jangan sampai kita itu melonggarkan amalan kita. Taruh betul tidak dikabulkan Allah dari sisi itu, Pak. Mana tahu dari sisi lain nanti dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya itu bahwa Rasulullah mengatakan tadi yang saya katakan, Kisra itu akan hancur dan tidak akan pernah kembali lagi. Waktu selesai perjanjian Hudaybiyah, Pak, Rasulullah punya kelonggaran waktu, maka dikirimlah 7 orang yang mengerti bahasa di tempat dia dituju. Jadi 7 orang ini masing-masing tempat itu dia menguasai bahasanya, Pak. Nah, yang diutus oleh Rasulullah kepada kerajaan Persia adalah Abdullah bin Huzafah al-Sahmi. Dia ngerti bahasa Persia, Irak sekarang, Bu. Diutus dia ke sana
Begitu Raja Persia membaca surat dari Rasulullah ini, langsung Kisra ini Pak, dirobeknya surat Rasulullah. Kok berani dia meletakkan namanya terlebih dahulu daripada aku? Itu kata Kisra. Langsung dirobeknya surat itu, surat Rasulullah dirobek. Datang Abdullah bin Uzaffah ke Rasulullah, dia merobek suratmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, semoga Allah juga merobek kekuasaannya, karena dia udah tidak sopan Pak, merobek. Kisra ini saking tingginya egonya sebagai raja Pak, dikirimnya surat kepada Buzan di Yaman. Itu masih anak buah dia. Coba kau utus 2 orang yang terkenal kuat di tempatmu, temui siapa laki-laki yang bernama Muhammad ini. Kok berani betul dia menyurati aku? Coba datangi dia. Datanglah 2 utusan dari Yaman Bu. Sampai dia ke tempat Rasulullah, kata Rasulullah, kalian tinggal aja di sini dulu, besok akan kuberikan kabar yang mengejutkan untuk kalian berdua. Penasaran lah yang berdua utusan Yaman ini Pak. Pas besoknya mereka kembali, apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada Bazan, tuan kalian di Yaman, bahwa saat ini Kisra sudah mati, dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Padahal Rasulullah tidak ada nerima kabar apa-apa nih Pak. Kembali orang ini berdua dikasih kabar ke Bazan. Kata Muhammad itu bahwa Kisra sudah mati, dibunuh anaknya sendiri. Beberapa hari menunggu kabar, ternyata betul apa yang dikatakan Rasulullah. Langsung masuk Islam. Disitulah Yaman menyebar agama Islam Pak. Terbukti kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau yang berlaku kontan rupanya ada juga nih Pak. Jadi kalau yang rasanya betul-betul menghina, meremehkan, begitu kata Rasulullah, semoga Allah juga mengoyak istananya, ternyata betul-betul terjadi. Sama waktu Rasulullah sedang sujud Bu, ada orang Quraisy yang menghimpit kotoran ke punggung Rasulullah, sampai Fatimah menangis Pak, menggeser kotoran itu karena sangat berat. Tidak bisa Rasulullah duduk dibuatnya. Itu kan sempat kata Rasulullah, aku bermohon kepada Allah, semoga yang meletakkan kotoran ke punggungku akan dirobek-robek tubuhnya oleh singa. Jadi waktu orang ini pergi berdagang ke Syam, sedang duduk Pak, nampak singa dari jauh Pak. Kata orang yang pernah meletakkan kotoran ke punggung Rasulullah nih, kalian tidak usah takut, Muhammad telah membunuhku dari jarak jauh. Maksudnya itu apa Pak? Tidak perlu, singa itu memang akan menuju aku. Itu memang iya tuh Pak. Habis dirobek-robek singa itu. Banyak hiasan di badannya Pak sampai mati itu. Itu yang kontan Bu. Jadi kalau orang yang melawan, meremehkan, apalagi melawan kepada Allah, itu biasanya kontan diterima. Seperti ada dulu perempuan Bu, berpakaian seksi di bus. Ada bapak di sebelahnya Pak, menasehati dia. Kamu agamanya apa? Islam? Kalau kamu berpakaian seperti ini, kamu tidak tahu bahwa ini dosa. Maaf ya Pak ya, ini badan saya. Jadi tidak usah Bapak ikut campur soal saya. Mau saya masuk neraka itu urusan saya. Kalau Bapak mau cepat, rasanya catat aja nomor handphone saya, kasihkan sama Allah. Itu katanya Pak. Sampai di terminal, sampai nomornya ke Allah Bu. Mati di tempat Pak. Orang udah turun semua, dia sangka orang masih tertidur di dalam tuh Pak. Rupanya mati. Jadi nakal boleh nakal, tapi jangan sampai meremehkan Allah, jangan sampai meremehkan Rasulullah. Nah kemudian Bapak Ibu, beda dengan Raja Heraklius Pak. Nah kalau Raja Persia tadi Kisra kan dirobeknya surat Rasulullah Pak. Nah kalau Heraklius tidak Pak. Heraklius ini justru diwawancaranya Abu Sufyan Pak. Karena Abu Sufyan mengatakan kalian serang aja lah Muhammad itu. Mereka sudah menganggap remeh kalian, kekuatan kalian. Diwawancaranya Abu Sufyan, Abu Sufyan, aku tadi bertanya kepadamu, nasab Muhammad ini dia orang terpandang di antara kalian. Apa betul seperti itu? Betul. Keluarganya ada enggak orang-orang yang remeh-temeh? Tidak ada. Keluarganya orang-orang terpandang. Begitulah seorang Rasul Abu Sufyan.
dia dari keluarga yang baik-baik dan dihormati. Kemudian aku menanyakan kepadamu, pernah enggak apa yang dikatakan Rasul itu pernah dikatakan oleh orang sebelumnya? Kau jawab tidak ada. Begitulah seorang Rasul, dia akan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul sebelumnya. Kalau sempat udah ada yang disampaikan Rasul kau ini seperti Rasul-Rasul sebelumnya, berarti dia bukan penutup seorang Nabi. Dan aku bisa saja mengatakan dia menjiplak kata-kata Nabi sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, aku tadi bertanya kepadamu, ada enggak di antara bapaknya yang menjadi raja? Kau jawab enggak ada. Memang betul, karena Rasulullah tidak ada yang bapaknya raja. Kecuali Nabi Sulaiman, Pak. Yang Rasulullah ini ada enggak bapaknya jadi raja? Tidak ada. Karena kalau sempat ada, aku bisa saja mengatakan dia ingin supaya kerajaan bapaknya jatuh ke dia. Makanya dia mengambil simpati orang. Ternyata Muhammad yang kau ceritakan ini tidak. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah dia pernah berbohong sebelumnya? Engkau juga menjawab tidak. Kau mengakui bahwa dia tidak pernah berbohong. Memang itulah seorang Rasul, dia tidak akan pernah berbohong. Memang kalau bohong ini sebetulnya fatal ya Pak ya. Sampai kata Rasulullah, kalau orang mencuri masih dianggap seorang muslim. Kalau orang pelit masih dianggap seorang muslim. Tapi ketika mungkinkah seorang muslim itu berbohong ya Rasulullah? Kata Rasulullah tidak. Seorang muslim tidak akan berbohong. Tapi ada bohong 3 yang dibolehkan di saat perang. Karena perang itu tipu daya Pak, maka dibolehkan bohong. Bahkan yang rambut-rambut putih semua warna hitam biar nampak muda dari jauh Pak, gagah kan. Kalau udah dekat ya meleset bentuknya Pak. Tapi kalau dari jauh kan gagah bentuknya. Dan dihalalkan jalan sombong Pak. Kalau bahasa kita kegadang-gadangan tuh boleh Bu. Nah, kemudian kebohongan yang kedua, mendamaikan orang yang bertengkar, itu dibolehkan. Nah baru yang pernah saya sampaikan Bu, suami berbohong memuji istri, istri berbohong memuji suami, itu dihalalkan Pak. Bahkan tidak boleh Bapak jujur Pak. Soal istri Bapak tanya, masih cantik mama nih Pak. Udah parah lah, keriput dah banyak. Itu jangan Pak. Misalnya Bapak nanya ke Ibu, Ma, menurut Mama Papa umur 76 tahun ini masih gagah lah. Itulah heran Mama nengok Papa nih Pak. Sebanyak tuh orang sebaya Papa udah uzur semua. Papa nih lah agak beda Pak. Tampan tidak berubah, gagah tidak berubah. Walaupun mau muntah Ibu ngomong itu, tahan muntah Ibu. Itu dibolehkan Pak. Nah itulah, makanan tidak enak tetap kita bilang enak. Nah itu dibolehkan Bu. Tapi kembangkanlah yang seperti itu, bohongnya pandai-pandai Bapak lah Pak. Pokoknya kira-kira yang seperti itulah yang dibolehkan. Jadi dulu Bu, ada orang yang dikejar. Dia ini sebetul pencuri Pak, memang pencuri dia. Tapi dia masuknya ke pesantren Pak. Lari masuk ke pesantren. Apa kata Pak Kiai itu? Pak Kiai lindungi saya dikejar orang. Kata Pak Kiai ini apa? Masuk aja ke ruangan yang itu. Dan di ruangan itu satu-satunya ada akses lompat keluar Pak. Masuk ke ruangan itu. Sembunyilah di dalam ruangan itu. Datang orang ngejar tuh, Pak Kiai, ada orang lari ke sini enggak? Dia pencuri. Ditunjuk Pak Kiai itu dalam ruangan itu. Terkejut langsung orang maling nih Bu. Langsung loncat dia keluar Pak. Lari, lepas. Udah aman suasana, balik dia balik. Pak Kiai, udah Pak Kiai lindungi saya. Tuh Pak Kiai sebutkan pula saya di mana sembunyi. Jadi saya enggak berbohong, kau pun selamat jadinya. Jadi kan saya enggak bohong jadinya. Dikejar orang, ada dia di dalam, maka aku kasih ke ruangan itu pandai-pandai kalau menyelamatkan diri, karena itulah satu-satu ruangan yang bisa keluar. Nah itu boleh Bu. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian Pak, apalagi dalam kitab Ibnu Katsir ini, sewaktu Rasulullah bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman sedang berada di atas bukit Uhud, tiba-tiba bukit Uhud bergetar. Maka kata Rasulullah, Uhud diamlah, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq,
dan 2 orang syahid. Jadi udah disampaikan Rasulullah nih Pak, bahwa Umar, Utsman mati syahid. Padahal orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup tuh Pak. Tapi tidak pernah itu digubris oleh Umar. Senang aja hatinya kalau dia mati syahid, senang hatinya. Jadi ternyata apa Bu? Sewaktu Umar bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, karena ini satu-satunya yang sering dikasih Rasulullah Pak masukan, dan dia banyak tahu tentang nasihat-nasihat Rasulullah. Ditanya balik oleh Umar, Huzaifah, kau hafal enggak hadis mengenai fitnah yang akan menimpa umat Islam, perpecahan dalam umat Islam? Oh iya, aku tahu. Kata Rasulullah, pintu itu masih dalam keadaan tertutup. Kalau pintu itu terbuka, maka fitnah itu tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Perpecahan umat Islam ini tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Pintu itu siapa? Didobrak atau dibuka? Kata Umar. Didobrak Umar, dan pintu itu adalah dirimu. Agak puas hati Umar. Cuman yang dikhawatirkan Umar, pintu itu didobrak. Kalau didobrak tidak akan pernah tertutup lagi Pak. Kalau dibuka masih bisa ditutup. Kalau didobrak pasti rusak, tidak bisa ditutup lagi. Senang hati Umar, berarti setelah dia wafat baru perpecahan itu akan terjadi. Sejak itulah dia berdoa kepada Allah, Bu. Ya Allah, aku sudah tua, tenagaku melemah, jangan sampai kau sia-siakan kematianku. Matikanlah aku dalam keadaan syahid dan di negeri Nabi-Mu. Maksudnya dia minta mati di Madinah. Jadi ulama mengartikan apa Bu? Beda kalau orang minta cepat mati sama minta syahid Pak. Kalau orang minta mati sebelum waktunya, dia pengen dimatikan. Kalau orang mati syahid, matinya terserah kapan aja, yang penting syahid. Nah itu bedanya Bu. Dan Umar sudah pernah menyampaikan kepada para sahabat setelah Persia ditaklukkan oleh Amr bin As. Apa kata Umar bin Khattab? Aku mohon jangan ada membiarkan tawanan Persia berada di Madinah. Usahakan mereka berada jauh dari Madinah, karena setiap orang yang dikalahkan mereka pasti menaruh rasa dendam. Itu udah disampaikan Umar Bu. Udah ada itu Pak, untuk mengantisipasi itu udah ada. Cuman rupanya Abdullah bin Abbas memohon izin kepada Khalifah Umar, kami itu kan butuh orang kerja, jadi kalau mereka jauh dari Madinah susah juga jadi yang khalifah, jadi mohonlah izinkan orang-orang Persia untuk bekerja di kota, membantu kami. Dengan berat hati akhirnya Khalifah Umar mengiyakannya Pak. Padahal dia udah terasa nih, orang Persia itu paling pantang merasa kalah Pak. Dia akan balik lagi untuk melawan. Nah masuklah Abu Lu'lu'ah Bu dari Persia, bekerja dengan sahabat Rasulullah Al-Mughirah bin Syu'bah, nyamar habis Pak. Jadi tukang bangunan, jadi tukang membuat adonan, apa disuruh dia mau. Pokoknya Bu, ditariknya simpati orang di Madinah itu Pak. Pandai dia semuanya. Siapa yang mau buat senjata dibuatkannya. Itu pura-pura ngadu dia kepada Umar bin Khattab, padahal dia menggambar situasi itu Pak. Al-Mughirah bin Syu'bah terlalu memaksa aku kerja khalifah, tolonglah nasihati dia. Walaupun kami ini sebagai tawanan, sebagai budak, tapi tolonglah diperhatikan. Rupanya dia menggambar situasi kapan Umar keluar lewat jalan mana, di mana posisinya ketika dia berada mau ke masjid, di mana dia. Padahal dia tidak beragama Islam nih Pak. Dan itu tidak dipaksakan waktu itu. Begitu sudah klop rasanya, Umar sempat satu hari sebelum terbunuh, dia sempat cerita pas khutbah Jumat Pak. Aku bermimpi telah datang tanda-tanda kematianku, dan aku dipatuk oleh 2 ayam jantan. Nah, itu yang dikatakan Umar, aku dipatuk oleh 2 ayam jantan. Dan jika aku mati, percayakanlah urusan penggantian khalifah kepada 6 orang sahabat yang utama, tapi jangan masukkan Said bin Zaid, adik iparku, ke dalam musyawarah itu. Jadi itu satu hari sebelumnya itu Pak. Rupanya Abu Lu'lu'ah ini udah siap Bu, dibuatnya pisau mata 2. Nah itulah yang kata Umar,
macam pisau mata dua, patukan ayam jantan itu Pak, dikasihnya racun. Dan waktu itu tidak ada yang curiga karena orang ramai Pak. Masuk dia di sab pertama kabarnya Pak. Jadi dia bukan sembunyi rupanya, masuk dia di sab pertama. Nah, Ammar bin Maimun sebetulnya curiga Pak. Ini kan bukan agama Islam tapi kok berada di sab terdepan. Tapi udahlah, mana tahu dia udah syahadat. Itu pikiran Ammar bin Maimun ini Bu. Jadi dia rupa udah siap dengan senjatanya yang beracun itu. Dan Islam ini Pak kan tidak ada sab pertama untuk ini, sab kedua untuk ini. Jadi biasa aja Pak, siapa yang duluan di depan dia di depan. Cuman kadang kan masjid-masjid ini karena mereka beradab itu Pak, makanya kadang tiap Jumat itu Bu, ini kan disediakan khatib, ini imam. Itu karena adab orang Islam. Sebetulnya kan tidak harus seperti itu Pak. Datanglah cepat, kalau memang khatib datanglah cepat gitu. Jangan sampai lambatlah datang. Ini kadang itu pula saya kadang malu saya Pak, pas ada tulisan khatib itu langsung saya angkat, saya pindahkan, itu pindah saya duduk sedikit. Ada lagi masjid Bu, sajadah penceramah beda lah Pak, bebentang lah satu tuh Pak, ditulis penceramah. Geli saya Pak. Rasa tidak pantas dihargai macam itu betul tuh Pak kan, rasa tidak pantas rasanya tuh Pak. Lain lah Bu, apanya tuh sejadahnya tuh, ini kan udah sejadah nih Pak, rupanya untuk imam adalah untuk penceramah, sejadahnya khusus pula Bu. Saya tuh takut di situ Bu, minta bawa pulang saya nanti, segan lah mau minta tuh Pak, dia bagus Pak kan, rasa mau bawa pulang gitu Bu. Makanya saya gulung gitu Pak, saya taruh, nanti pengen lah saya nanti kan. Nah jadi Pak, begitu Umar menjadi imam, takbiratul ihram, dan dalam riwayat ini sudah masuk Al-Fatihah dan membaca sebagian surah An-Nahl. Langsung maju dia ke depan Bu, langsung ditikamnya, dan dia memang ahli Pak. Walaupun dari belakang tahu dia bagian tubuh yang mematikan. Di antara pusat dan kemaluan, di situ ditusuknya 3 kali, di belakang 3 kali Bu. Tapi itulah hebatnya Bu ya. Umar langsung menyingkir, ditariknya Abdurrahman bin Auf, jangan sampai putus sholat jamaah. Tidak usah pedulikan dia, langsung ditariknya Abdurrahman bin Auf jadi imam, langsung berteriak takbir Umar Bu. Makanya banyak jamaah mengatakan subhanallah, subhanallah, takutnya salah Pak, karena takbirnya berulang-ulang. Maju Abdurrahman bin Auf jadi imam, dipendekkannya ayat, setelah selesai baru dipedulikan Umar bin Khattab. Kata Umar, tolong berdirikan aku karena aku belum sholat. Tapi kalau dalam keadaan berdarah khalifah, sudahlah, pokoknya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, tetap sholat Bu. Ditanya oleh Umar, siapa yang membunuh aku? Budak Al-Mughirah bin Syu'bah Abu Lu'lu'ah. Alhamdulillah, bukan seorang muslim yang membunuh aku. Itu yang membuat Umar bahagia. Cuman tidak sedikit orang mati subuh tuh Pak, 13 orang kena pisau, 7 meninggal. Dan memang pasukan berani mati dia Bu. Dia tahu dia tidak akan lolos, bunuh diri dia Pak. Nah makanya di Iran kuburan Abu Lu'lu'ah ini dibuat bagus Pak, karena mereka senang Abu Lu'lu'ah telah membunuh musuh mereka. Karena orang Syiah benci betul kepada Umar bin Khattab itu. Nah isyarat kematian ini sudah lama disampaikan Rasulullah, dan ternyata betul Umar meninggal dalam keadaan syahid Pak. Nah hebatnya racun dia itu apa, kata Umar bin Khattab Pak, begitu pisau itu menancap di perutku, badan tuh menjalar panas semuanya Pak, langsung panas terasa. Digendong Umar pulang, pertanyaan Umar apa Bu? Tolong hitung utang aku, kalau tidak ada pembayarannya kita minta ke orang Quraisy, jangan minta selain kepada mereka. Jadi utang duluan yang diingat oleh Khalifah Umar bin Khattab ini Pak, karena sesahid apapun orang mati Bu, tapi masih berutang, ruhnya tidak akan sampai kepada Allah. Jadi jangan sembarangan masalah utang nih, kalau udah habis bayar jula-jula itu janganlah, tidak ikut lagi Bu, bayar. Ini kadang sudah terima jula-jula menghilang dia Pak. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.